Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaanmu karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan mau sesulit dan serumit apapun masalah yang sedang kau hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri karena ada Tuhan di sana yang memberikan kekuatan, ketenangan, kemampuan, bahkan hikmat daripada Allah sendiri. Ia berikan kepadamu, menuntun engkau bisa menyelesaikan masalah demi masalah, dan engkau akan melihat bahwa benar kata firman Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berjanji menyertai kita, maka Dia akan tetap melakukannya sampai pada kesudahan zaman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih. Semua orang pasti ingin menjadi pemeran utama, berada di spotlight, dilihat banyak orang, dan dipuji oleh mereka. Tetapi tidak banyak orang yang mau mengambil bagian menjadi pemeran pembantu atau peran pengganti atau bahkan ekstrak atau pemain latar yang muncul sepintas dan dia hanya tampil sekelabat saja dan kemudian menghilang dan dilupakan orang. Di Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang mengambil peran latar atau ekstrak. Orang itu bernama Ananias. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10-12 mengatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Teman-teman, kita tidak tahu asal-usulnya maupun apa yang terjadi setelah Ananias mendoakan Saulus atau Paulus ini. Yang muncul hanya sekali saja. Meskipun demikian, pasti tidak ada yang sangsi bila Ananias memiliki peran penting dalam perjalanan karir seorang yang bernama Rasul Paulus. Meskipun ketika ia mendengar suara Tuhan datang kepadanya dalam sebuah penglihatan, ia sempat berargumen dengan Tuhan. Ia mengatakan, Tuhan, orang seperti apa Paulus itu? Orang yang jahat. Ia datang dengan kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh ia pergi untuk mendoakan Paulus, ia taat dan pergi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel. Ia akan mengalami banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan. Teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di ayat 17 mengatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat
melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat yang ke-19 mengatakan, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Teman-teman, di tengah-tengah dunia yang mendorong manusia berlomba menjadi tokoh utama, Tokoh Ananias mengingatkan kepada saya dan teman-teman bahwa ada sebuah panggilan mulia yang kerap kali kita abaikan, yaitu menjadi tokoh latar atau pemeran ekstra yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Teman-teman, kita diajak untuk siap menghadirkan kebaikan besar bagi orang lain, namun juga tidak jadi masalah ketika kita harus menghilang dari teater kehidupan mereka. Yang terpenting adalah kita melakukan peran yang Allah berikan kepada kita dengan sepenuh hati dan dengan penuh ketulusan. Jadi, siapkah kita menghidupi panggilan ini? Ataukah saya atau teman-teman masih selalu menuntut dan mengungkit kebaikan kita agar diingat oleh mereka yang telah kita tolong atau kita bantu? Teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia melakukan panggilan kita meski harus berada di belakang layar dari kehidupan orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan dengan demikian teman-teman bukan hanya melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang lain yang berada di sekitar teman-teman, dan juga melindungi dan menjaga orang-orang yang kita kasihi dan sayangi di rumah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.